Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa Situs TV, selamat berjumpa kembali dengan channel kami. Ini adalah episode ketiga. Pada episode ini kita akan mencoba mempertajam korelasi antara fungsi dan keberadaan pada manusia. Kenapa ini perlu kita pertajam? Karena memang korelasi pada manusia ini cukup rumit. Tidak ada makhluk serumit manusia. Nah, oleh karena itu, korelasi antara fungsi dan keberadaan ini pada manusia ternyata akar dari seluruh masalah. Kenapa akar dari seluruh masalah? Mari kita urai satu persatu. Pemirsa Situs TV, masalah yang hadir pada kita ternyata bersumber dari dua hal. Yang pertama adalah dari faktor eksternal, yaitu berupa alam, kejadian alam, misalkan gunung meletus, kemudian gempa bumi, kemudian banjir dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang berasal dari internal, yaitu dari manusia itu sendiri, berupa problematika yang berkaitan dengan akhlak manusia. Nah, ini beberapa waktu yang lalu kita diprihatin atau menjadi suatu persoalan rumit ya yang menimpa bangsa kita yang berkaitan dengan moralitas ini. Kita prihatin dengan maraknya money politik, kita prihatin dengan begitu masifnya tindak korupsi dan lain sebagainya yang itu memprihatinkan kita semua. Ini adalah faktor yang berasal dari internal manusia itu sendiri. Nah, pemirsa Situs TV, ternyata apabila kita perhatikan kejadian alam itu yang kita anggap sebagai sebuah masalah seperti yang sedang kita hadapi saat ini, itu wabah penyakit ataupun bencana alam yang lain, ternyata apabila itu adalah berasal dari alam itu sendiri yang tidak terkait dengan keterlibatan manusia, ternyata sebenarnya bukan masalah. Karena kejadian-kejadian itu adalah proses-proses alam untuk keseimbangan alam itu sendiri dan hasilnya akan baik. Berbeda apabila kejadian alam itu bersumber dari keterlibatan manusia. Contohnya misalkan banjir. Itu karena keterlibatan manusia dari penggundulan hutan. Ini bukan proses perbaikan keseimbangan alam, tetapi justru merusak keseimbangan alam itu sendiri. Atau kasus yang lain, misalkan terjadinya perubahan iklim yang secara global kita rasakan akibat dari adanya kerusakan ozon di lapisan atmosfer kita. Ini adalah ulah daripada manusia dan itu tidak menjadikan perbaikan justru, dan menjadikan malah terjadi kerusakan. Jadi kejadian alam yang berkaitan dengan ulah manusia itulah yang sesungguhnya menjadi problem. Nah, kalau kita tarik dari persoalan ini semua, maka akar dari seluruh masalah ya ada pada diri manusia sendiri. Pemirsa Situs TV, ada apa dengan manusia? Ternyata pada diri manusia hanya ada dua hal prinsip. Apa itu? Yang pertama adalah keberadaannya, yang kedua adalah fungsinya. Lalu ada apa dengan keberadaan? Ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa kita sudah ada. Yang kedua, keberlanjutan keberadaan kita tidak ada yang mengetahui. Memang ada orang yang bisa mengetahui berapa panjang umurnya, berapa tahun dia dikasih jatah umurnya. Tidak ada. Nah, karena kita tidak mengetahui hal itu, maka kita tidak memiliki kemampuan untuk mengontrolnya. Di luar jangkauan kita, intinya begitu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan keberadaan adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan kita penuhi sebenarnya hanya supaya kita tetap ada dan keberadaan kita berlanjut dengan normal. Itu yang berhubungan dengan keberadaan. Tetapi di sisi lain, kebutuhan itu kita penuhi sebenarnya supaya kita bisa berfungsi, bukan untuk keberadaan, karena kita sudah ada, tidak perlu lagi kita pikirkan. Nah, yang menjadi sumber persoalan adalah
karena sebagian besar masyarakat kita ini gagal fokus. Gagal fokus kemana? Fokus kepada keberadaannya dan lupa kepada fungsinya. Kalau orang lupa fungsinya kemudian fokus kepada keberadaannya, maka orang tersebut akan menjadikan kebutuhannya itu kepentingan paling tinggi. Tidak ada kepentingan lain selain itu. Padahal kepentingan tertinggi manusia setelah keberadaannya adalah fungsinya. Tanpa mampu menghadirkan fungsi, maka keberadaannya akan sia-sia. Keberadaannya tidak berguna. Kalau keberadaannya tidak berguna dan sia-sia, maka kita tidak memiliki nilai. Karena nilai kita ya hanya seonggok barang. Nilai kita hanya seonggok materi. Hanya sebatas itu. Tidak jauh beda dengan seonggok sampah. Kalau kita tidak mampu menghadirkan fungsi. Karena nilai kita ditentukan oleh seberapa banyak, seberapa maksimal kita bisa menghadirkan fungsi kita selama keberadaan kita. Pemirsa Situs TV, bila ada satu persoalan yang layak menjadi keresahan kita, bila ada satu persoalan yang layak menjadi sumber kecemasan kita, tidak ada lain, tidak ada persoalan apapun kecuali fungsi kita. Kalau kita belum mampu menghadirkan fungsi, padahal keberadaan kita dikejar oleh waktu, dan sewaktu-waktu keberadaan kita bisa musnah, bisa berakhir. Nah, kalau keadaannya demikian, sementara kita belum mampu menghadirkan fungsi, keberadaan kita tidak sempurna. Itulah sumber kesengsaraan yang sesungguhnya. Nah, pemirsa Situs TV, persoalan berikutnya bagi kita adalah apa dan bagaimana kita bisa mengetahui fungsi manusia. Nah, untuk mengetahui hal ini, mari kita ikuti episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.